Oke, di video ini kita bakal bahas tentang gimana cara kerja AI di sosial media, sama apa aja yang bisa kita pelajari buat bisnis dan pengembangan diri. Sorry, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya di bawahnya. Habis itu, ayo kita lanjut ke videonya. Jadi ada 5 poin yang bakal kita bahas di video ini. Yang pertama, tentang model bisnisnya sosial media. Yang kedua, tentang cara kerja otak manusia. Yang ketiga, kita lanjut ngomongin tentang dasarnya cara kerja AI. Yang keempat nih, baru kita bakal bahas tentang gimana caranya sosial media buat gunain AI untuk memanipulasi otak manusia. Nah, yang kelima, terakhir kita ke kesimpulan. Oke, ini poin yang pertama. Kita bakal bahas tentang model bisnisnya sosial media. Nah, sosial media ini, model bisnisnya gimana sih? Nah, pada dasarnya, sosial media itu jualan pembeli. Ingat, jualan pembeli, bukan sekedar iklan ya. Nah, untuk bisa mereka ngejual pembeli itu tadi, mereka harus punya banyak calon pembeli. Nah, calon pembeli ini mereka kumpulin dari beragam macam orang, dari banyak orang, dari banyak jenis orang, dengan banyak interest, dengan banyak identitas kayak gitu. Mereka kumpulin dan mereka harus menjaga supaya para calon pembeli ini tetap awet, ada terus, aktif terus di platform mereka. Nah, ini orang juga kadang bilang itu sebagai istilahnya kolam. Oke, ada juga yang bilang itu namanya list building. Nah, ini kolam ini yang isinya orang-orang siap membeli sesuatu itu tadi harus dijaga. Dan mereka juga harus dibikin bisa benar-benar membeli sesuatu dari pengiklan. Nah, pengiklan inilah konsumen sosial media yang sesungguhnya. Nah, di situ si pengiklan membeli pembeli. Jadi kayak gitulah. Itu bisnis modelnya sosial media. Semakin banyak pembeli yang dijual oleh sosial media ke pengiklan, semakin banyak juga cuan yang dihasilkan untuk sosial media. Makanya sosial media harus memastikan audiensnya nggak kabur, audiensnya tetap ada di situ terus. Caranya gimana? Caranya adalah dengan memberikan konten kepada para audiensnya, pada para calon pembeli itu tadi, supaya mereka dengan senang hati tetap ada di sana, kayak gitu. Nah, gimana caranya sosmed itu bisa dapetin konten yang sesuai dengan setiap individu pembeli itu tadi, individu calon pembeli itu tadi? Nah, itu bakal kita bahas di poin selanjutnya. Oke, ini bagian kedua. Kita bakal bahas tentang cara kerja otak manusia. Nah, cara kerja otak manusia itu sederhananya gini. Kita mulai dari sejarahnya ya. Manusia sama kayak makhluk hidup lain. Kita sudah melewati ratusan hingga ribuan tahun sejarah dari spesies kita. Nah, dari nenek-nenek moyang kita, kakek-kakek moyang kita, itu kita semua itu sudah memiliki sesuatu di otak kita yang namanya orang-orang bilang insting. Insting ini tadi adalah alat yang digunakan untuk makhluk hidup, alat yang digunakan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupan mereka, untuk mempertahankan diri, untuk tetap hidup ada di dunia ini. Nah, cara kerjanya tuh gini. Insting kita yang ada di otak kita itu akan selalu mencari sebuah rasa aman, keamanan. Ini akan penting banget. Kenapa? Karena ya ketika kita ada di alam bebas kayak nenek-nenek, kakek-kakek moyang kita dulu, kita perlu banget untuk mencari keamanan, mencari rasa aman supaya kita tidak diterkam hewan buas dan lain sebagainya. Ini udah ada di insting kita yang untuk di dunia modern ini kepake saat kita mengelola informasi, saat kita mendengar informasi dari sosial media misalnya. Insting kita itu kayak tadi, selalu mencari sesuatu yang aman. Kalau untuk di dunia informasi, apa sih yang paling aman bagi kita? Yang paling aman bagi kita itu adalah diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya sesuatu yang mendekati dengan diri kita sendiri. Sesuatu informasi atau apapun itu
yang sesuai dengan identitas kita, dengan kepercayaan kita, dengan kebiasaan kita. Semakin itu mirip, semakin itu relate dengan diri kita, itu adalah sesuatu yang semakin aman, semakin safe untuk kita. Semakin sesuatu itu tidak sesuai dengan diri kita, insting kita akan mengatakan ini adalah sesuatu yang berbahaya. Dari situ, secara otomatis kita bakal punya dua respon. Yang pertama itu fight atau melawan. Yang kedua itu flight atau melarikan diri, menyelamatkan diri, kayak gitu. Ini juga berlaku di cara otak kita menerima informasi. Contohnya gini, ketika kita mendapatkan informasi yang gak sesuai dengan identitas kita kan kayak tadi, secara insting kita akan ngerasa itu sesuatu yang berbahaya, yang mengancam diri kita, yang mengancam identitas kita. Makanya apa yang bakal dilakukan itu kayak gini. Untuk fight itu kita bisa dari melakukan kayak protes, bisa ngasih komentar yang jelek, kita bisa kasih dislike dan lain-lain. Atau kita juga bisa flight atau menyelamatkan diri aja kayak gitu. Menyelamatkan diri itu kayak gimana? Swipe, kita menganggap itu oh ini nggak relate, swipe nggak suka. Atau kalau misalnya di offline ya, kita dengar orang lagi ngomong yang itu sesuatu yang tidak sesuai dengan identitas diri kita, tidak sesuai dengan pendirian kita tinggalin orang itu, ke fly. Atau bisa juga dengan kita tetap memperhatikan orangnya, kita tetap mengkonsumsi kontennya, tapi kita memfilter, kita tidak menyerap bagian-bagian yang tidak sesuai dengan pendirian kita, yang tidak sesuai dengan identitas kita. Gitu. Itu contohnya dari fight or flight. Ya, sadar atau nggak sadar, semua respon itu tuh terjadi secara otomatis. Itu terjadi dari kita kecil, dari kita bayi sampai sekarang. Itu yang namanya orang, yang namanya manusia secara alami bakal ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, cara sadar atau nggak sadar. Nah, sekarang kita lanjut ke poin nomor 3 tentang gimana dasarnya cara kerja AI. Nah, cara kerja AI itu sebenarnya simple. AI itu pada dasarnya sama kayak software yang lain. Dia itu cuma program. Program itu apa? Cuma kumpulan perintah. Dia itu cuma kumpulan perintah yang dikasih ke komputer. Kayak biasanya ketika komputer disuruh melakukan A, dia akan ngelakuin A. Ketika komputer disuruh ngelakuin B, dia akan ngelakuin B. Kayak gitu. AI itu kayak gitu. Dia itu cuma program. Tapi bedanya dengan program biasa itu kayak gini. Ketika program biasa itu untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, itu harus didetailkan step by stepnya, dia harus ngelakuin apa aja. Nah, kalau AI itu beda. AI itu step by stepnya itu tidak perlu dikasih tahu lagi, tapi si AI ini sudah bisa belajar untuk ngelakuin step by step itu sendiri. Yang perlu dia tahu cuma input dan output yang dibutuhkan. Sisanya AI ini ditugaskan oleh programmernya untuk mempelajari sendiri gimana caranya untuk menghasilkan output kayak gini dari input yang kayak gitu. Nah, terus gimana ceritanya AI bisa ngelompokin data, misalnya bisa ngasih saran konten kalau di sosmed, atau kalau di ChatGPT dia bisa ngucapin sesuatu, atau kayak misalnya di Midjourney atau di Photoshop AI yang lagi ngetrend sekarang, itu dia bisa menghasilkan gambar. Itu konsep dasarnya sama, serius deh, konsep dasarnya itu sama. Apapun yang dikeluarkan oleh AI itu pada dasarnya itu cuma data, cuma hasil dari dia ngelola input yang dia cari, ini polanya kayak apa, output yang diinginkan itu seperti apa, itu yang dia buat kayak gitu. Pada dasarnya itu semua data yang diolah berdasarkan input untuk menjadi output oleh AI. Nah, AI itu kan kayak tadi, dia itu dibikin bisa belajar. Makanya AI itu juga butuh belajar, butuh diajarin dulu. Nah, diajarnya gimana? Itu nanti kita bakal bahas di video selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke topik berikut. Yuk, sekarang kita lanjut ke poin keempat. Gimana caranya AI tadi
dipakai oleh sosmed buat memanipulasi otak manusia. Kalau teman-teman udah ngikutin dari yang tadi, gimana cara kerja otak manusia yang selalu nyari sesuatu yang relate dengan identitasnya, yang selalu nyari sesuatu yang aman sesuai dengan diri manusia itu. Nah, AI-nya tadi, AI yang digunakan oleh sosmed itu melakukan hal itu tadi. Caranya kayak gini, si AI ini dilatih, diajarin sama sosmed untuk menampilkan konten-konten yang sesuai dengan identitas setiap satu-satu audiensnya sosmed itu tadi. Caranya gimana? Caranya gini. Pertama, ketika ada konten baru yang diupload sama mungkin pengguna atau mungkin siapa gitu, diupload ke sosmed. Nah, si AI-nya sosmed ini bakal ngeliat nih. Dia bakal ngeliat konten itu, terus dia bakal ngetes random dulu pertamanya. Dia dites ngasih ke seorang audiens. Misalnya, audiens ini A. Si A ini akan dikasih konten. Konten ini bisa dari orang yang dia follow atau mungkin orang lain ya. Orang yang nggak di follow. Kayak gitu. Terus si AI-nya sosmed ini bakal ngeliat perilakunya si A ini, dia bakal kayak gimana terhadap konten itu. Apakah si A ini akan suka dengan konten itu atau tidak? Nah, suka atau tidaknya itu bisa dilihat dari perilaku, misalnya ditonton sampai habis apa enggak kalau itu misalnya video, atau di zoom apa enggak kalau misalnya itu gambar, terus dia nge-like apa enggak, langsung nge-swipe apa enggak, dia nge-share atau enggak, kayak gitu. Dari perilaku-perilaku itu dijadikan nilai ke konten itu tadi. Dan konten itu tadi itu juga sudah dikasih label sama AI. Ini jenisnya konten yang seperti apa menurut si AI. Ketika konten sejenis itu disukai oleh si A, maka nilainya akan dikasih nilai tinggi. Ketika konten itu tidak disukai oleh si A, maka itu akan dikasih nilai yang rendah. Untuk kasusnya si A. Padahal masih ada banyak A, B, C, D sampai ya mungkin jutaan orang di sosmed itu. Nanti akhirnya si AI yang ada di sosmed ini bakal selalu ngasih konten yang mirip dengan apa yang disukai oleh si audiens yang tadi, oleh si A. Jadi si A pada nantinya akan selalu mendapatkan konten-konten yang mirip dengan apa yang sudah dia sukai. Miripnya ini menurut pemikiran si AI-nya ya, bahkan mungkin bukan menurutnya si A, karena si A akan ngelihat ini kayak ya konten dengan tema yang berbeda-beda, padahal bagi si AI ini adalah konten dengan tema yang sama, kayak gitu. Efeknya apa? Efeknya bisa bikin si A ini melihat dunia yang kayak gitu-gitu aja. Dia ngelihat misalnya dia suka dengan warna merah, karena si AI ini tahu si A ini suka warna merah, si A ini bakal ngasih konten semuanya warna merah. Akhirnya si A itu bakal ya setiap hari ngeliat warna merah, dan yang dia tahu, oh seluruh dunia juga suka warna merah kayak aku, kayak gitu. Ya sejenis itulah sederhananya. Terus ada juga nih yang lain. Kalau misalnya si A ini tidak suka warna biru, karena tadi dia udah sama AI ini udah dikasih warna merah terus gitu kan. Terus dia jadi punya pikiran, tuh yang benar itu warna merah, bukan warna biru. Tidak ada orang yang suka warna biru. Orang warna biru itu aneh. Kayak gitu. Ya, itu efek negatifnya dari AI di sosial media sih. Oke, terus di sisi sosmednya gimana? Apa pengaruhnya itu ke sosmed? Apa pengaruhnya itu ke si pembuat sosmed? Pengaruhnya jelas. Itu bakal bikin siapapun yang masang iklan di sosmed, otomatis iklan itu akan ditujukan ke orang yang tepat, ke orang yang sudah pasti akan atau punya pemikiran untuk membeli produk di iklan itu. Makanya itulah si sosmed itu dia menjual pembeli. Makanya AI yang
dipakai oleh sosmed adalah AI yang memastikan konten-konten dan iklan-iklan yang ada di sosmed itu mengarah ke orang-orang yang tepat. Ketika itu iklan akan mengarah ke orang-orang yang pasti punya ketertarikan untuk membeli produk itu. Oke, kita udah sampai nih ke bagian kelima, ke bagian terakhir, kesimpulannya. Kesimpulannya apa aja nih? Jadi yang pertama, dari poin pertama tadi, yang namanya manusia itu selalu mencari sesuatu yang sesuai dengan identitas dirinya. Jadi dia akan selalu memfilter informasi apapun yang dia terima. Apakah itu sesuai dengan dirinya atau enggak? Ketika itu sesuai, maka dia akan terima. Ketika itu enggak sesuai sama dirinya, maka itu akan dibuang atau mungkin dilawan sama orang itu tadi. Nah, yang kedua, AI udah bisa nih nyari tahu apa yang sesuai dengan identitas orang. Dia bisa memilih konten-konten yang sesuai dengan identitas target audiensnya. Sekarang ke poin ketiga. Ketika kita berbisnis, kita misalnya ngiklan, kita kan pengen orang mau membeli produk kita gitu kan. Atau misalnya kalian nggak bisnis, misalnya kalian di karir, kalian juga butuh orang mendengarkan pendapat kalian, orang mendengarkan isi pikiran kalian. Gimana caranya untuk bikin orang mau mendengarkan isi pikiran kita? Gimana caranya supaya orang mau membeli produk kita? Caranya gampang. Kita harus relate dengan identitas diri mereka. Semakin kita relate dengan identitas diri mereka, dengan identitas target kita, maka akan semakin besar kemungkinannya kita diterima oleh orang itu. Karena orang itu akan merasa nyaman dengan apapun yang kita katakan, dengan apapun yang kita sampaikan. Akhirnya orang itu akan dengan senang hati menganggap kita adalah sesuatu yang aman bagi dirinya, dan dia akan mendengarkan informasi dari kita. Dia akan mempercayai kita ketika kita misalnya menawarkan produk. Dia karena dia sudah percaya dan nyaman dengan kita, kemungkinan dia untuk membeli itu semakin besar. Ketika kita misalnya bukan berjualan, tapi kita butuh menyampaikan pendapat, menyampaikan isi pemikiran, ketika kita sudah sangat relate dengan identitas orang yang kita ajak bicara, dengan target kita akan merasa aman, merasa percaya dengan kita. Makanya dia nanti akan membuka diri dan akan mendengarkan isi dari pembicaraan yang kita sampaikan ke orang itu. Jadi intinya adalah cobalah sebisa mungkin untuk selalu relate dengan target kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Menurut kalian gimana? Ada pendapat lain? Gue sangat senang ketika kalian bisa komen di bawah, nyampein pendapat kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.